bukan ponakan yang perempuan ya? Ini kayaknya suaminya nih. Bisa jadi nih suami dari ponakannya atau ponakan yang lain. Oke. Jadi lagi sedang dijemput. Datang guys. Dijemput guys. Jam 12 siang. Iya udah Pak. Jam 12 siang pas ini ya? Siang jam 12 siang. Ini jam 12 siang. Ternyata bukan mbaknya ya? Tuh. Jadi pamiannya ya? Iya itu pamian yang di belakang tuh. Iya. Kita ngikutin apa gimana? Nunggu dulu ya? Keep dulu aja nih di sini. Udah jalan guys. Gila, ya Allah seger banget ini badan. Iya. Ih, masih seger banget itu. Ya, makanya kita bilang begitu, terima banyak terima kasih. Ya, sama-sama Pak ya. Ya, Mohon harus denger ya, Ya. Mang ya. Pak ya. Mamangnya ganti ke lambine, Mang, harus denger ya omongan bapak ini Mang ya. Pak, Ya, mohon maaf ya. ya, sama-sama Pak ya. Jangan sampai turun ke jalan lagi Mang ya. Iya Pak, Ya. mohon maaf ya. Iya ya. Mohon maaf Pak. Iya, sekali lagi. Baik, barangkali itu aja yang bisa disampaikan Pak ya. Tapi Iya. mohon didengar ya. Iya Pak. Jangan turun lagi. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Beo Channel. Jadi hari tanggal 18 April 2024, kali ini gue berada di kota Serang, Banten. Dan kesempatan kali ini gue bersama dengan teman-teman akan membantu terkait dengan misinya dari Bang Breo TV, yang mana beliau sedang mengangkat kisah salah satu orang yang keadaannya sudah tua renta namun dieksploitasinya untuk mengemis guys. Jadi seperti apa kisahnya? Sobat kalian penasaran? Support dulu channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum semuanya guys. Enjoy. Depan gue ini udah ada Bang Breo. Apa kabar Bang Breo? Sehat? Alhamdulillah baik. Di sini juga ada Bang Bewok juga sebutannya. Bang Bewok tua. Ini ada Bang siapa Bang? King Bulog. Bang King. Sehat Bang ya? Ya alhamdulillah. Jadi kita juga di depan ada teman-teman juga guys. Ada Bugs, ada KH. Oh di belakang. Warnanya sama silver soalnya tuh guys. Depan silver, belakang silver. Oke, jadi di belakang tuh ada KH ya. Lalu ada Bugs juga. Lalu ada Putra Buana TV. Boleh diinformasikan Bang Bre seperti apa sih kisahnya sedikit aja sih? Iya, jadi si siapa kakek Nian ini awalnya gue nggak sengaja ketemu. Dia lagi silaturahmi lah ke rumah saudara kan. Nah, terus pas gue mau berangkat ke tempat makan sama keluarga, ada kakek-kakek duduk di samping mobil kayak sedang meminta-minta sedekah lah intinya. Akhirnya gue coba mau turun tuh dari mobil, baru mau buka mobil ada motor nyamperin ke arah kakek itu. Namanya siapa kakeknya? Nian. Oke. Gue pikir orang yang naik motor ini mau ngasih sedekah kan. Ya, karena menghampiri. Iya, jadi gue tungguin lah karena nggak mau ganggu. Alhamdulillah ada yang bantu. Alhamdulillah, mikirnya kan gitu kan. Akhirnya gue videoin. Alhamdulillah ada yang berbagi. Itu juga bukan buat konten gue sebenarnya, videoin doang, cuma mau bikin story. Lah ternyata kakeknya berdiri. Kakeknya berdiri lalu naik motor lalu jalan. Nah, gue berpikir ya, ini apa sih gitu? Kok ada kakek-kakek yang lagi minta-minta terus samperin motor jalan? Apakah gimana? Gue nggak paham kan. Akhirnya gue turun dari mobil, gue tanya sama bukan warga, kayak pedagang-pedagang di situ lah. Cari tahu lah informasi. Cari tahu, lalu banyak orang yang cerita akhirnya. Setiap hari memang begitu, diantar dan dijemput. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 12 siang. Yang antar jemput siapa? Keponakannya. Oh berarti tadi keponakannya. Keponakan. Jadi Pak Nian ini nggak punya anak. Istrinya udah meninggal. Jadi beliau ini ikut sama keponakannya gitu. Lalu sampai akhirnya gue nanya, kata mereka yang cerita ke gue itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dan menurut orang yang gue tanya nih ya, ini yang gue tanya nih tetangganya juga kok. Tetangganya bilang udah ada motor mas itu dari hasil minta-minta.
juga rumahnya juga bagus kayak gitulah. Terus juga yang bikin gue paling miris sih, saudaranya ternyata nih ada warung, itu masih saudaranya Panian juga katanya. Lalu si Panian ngambil teh ale-ale, itu tangannya ditepis, diomelin, ngapain ngambil jajanan gitu. Terus gue mikir lah, sekedar minuman harga 1.000 perak gitu loh, terus sampai digituin. Toh juga Panian kan meminta-minta duitnya mereka yang ngambil gitu. Dan ini gue ngelihat sendiri loh, dia dijemput. Dan orang yang cerita ke gue juga, dia ngeliat sendiri ketika hasil meminta-minta sedekah itu ponakannya yang ngambil, yang ngitung duitnya di depan warung waktu itu. Yang orang cerita ke gue nih, dia lagi nongkrong di warung, terus anak dari keponakannya Panian, artinya bisa dikatakan cucunya lah ya, lagi ngitung uang dari plastik sambil ngomong, ini ntar buat bayar motor, ini ntar buat bayar ini. Berarti buat kebutuhan dia lah ya. Iya. Terus Panian gimana, maksudnya umur setua itu apa sih keperluannya? Paling kebutuhan pokoknya makan. Gitu loh maksud gue. Jadi masa sih sekedar untuk apa namanya, makan, kebutuhan hidup Pamian. Iya, kebutuhan Pamian harus meminta-minta gitu kan. Kan kebutuhan Pamian ini kan paling makan kan. Gitu. Mengingat motornya juga bagus itu. Kalau bisa kebeli motor bagus begitu kan artinya harusnya, logikanya ya ini ya, makan nasi sama kecap pun harusnya bisa gitu. Bisa. Nggak perlu yang pakai ikan bakar, nggak perlu, maksudnya makan nasi, kecap sama telur, tahu tempe juga kan cukup gitu kan. Gitu sih paling. Jadi gue agak mirisnya di situ. Dia usia berapa ya? Kayaknya sih sekitar 70-an mungkin ya. 70 tahun. 70 Dan tahunan. Mbahnya ini bisa disebut mbah ya. Mbah Niam ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 Iya, siang, dari jam jadi 7 pagi. Video gue udah tayang di YouTube, terus juga banyak yang komen warga sekitar. Ini warga sekitar ya. Menonton tuh ya. Nonton warga sekitar. Berarti ada yang komen ada mengiyakan, menginformasikan juga. Bang, dulu kemarin-kemarin malah sebelumnya jam 7 pagi sampai jam 12 siang, itu jam 12 siang dia dijemput makan siang doang. Habis itu dianterin lagi sampai sore. Panas kepanasan, hujan ya kehujanan. Jadi maksud gue apa? Gue ngebayangin gitu, gue punya om, terus gue taruh om gue di situ, terus ntar gue jemput lagi. Lu sampai hati nggak kayak gitu, Wok? Parah banget sih. Kalau gue sih nggak sampai hati, maksudnya tega lah. Panas, ya Allah, itu debu parah banget, serius. Bener. Pinggir Apalagi jalan. kita kalau nggak tahu keadaan kesehatan, tiba-tiba sakit tuh gimana betul, gitu kan. Betul. Apalagi di usianya udah matanya juga mohon maaf, kayaknya ada gangguan juga karena selaputnya ini udah nggak ada hitam-hitamnya, udah putih semua. Keadaan fisiknya gimana? Kakinya tuh nggak bisa jalan atau nggak gimana? bisa jalan, cuman ini kemarin jalan ngesot. Gara-gara? Gua nggak tahu deh kalau gara-gara apa yang Kecelakaan atau apa, nggak tahu ya. Nggak paham. Yang jelas kakinya nggak bisa buat berdiri, buat jalan nggak bisa, berdiri doang paling. Oke. Bang Bre sendiri udah pernah ke rumahnya ponakan? Udah pernah ke rumahnya. Gue Udah cuman ngeliat? karena gue penasaran orangnya nih, gue kalau dapat cerita gue nggak langsung percaya sebenarnya. Kalau gue belum lihat langsung. Oke. Akhirnya gue ajak nih orang yang cerita ini, ayo kalau emang bener ceritanya anterin gue. Dan gue dianterin ke rumahnya. Oke. Emang bagus rumahnya. Lalu bertemu dengan ponakannya? Gue nggak samperin saat itu karena gue perlu informasi lebih jauh juga. Seperti ke Dinsos gitu kan. Makanya nih sekarang kita udah ngajak Dinsos. Oke, udah berkolaborasi Udah dengan berkolaborasi. Dinsos dari Kota Serang. Kota Serang. Iya, Dinas Sosial Kota Serang. Lalu follow up dari kota Dinsos sendiri? Hari ini kita barengan ketemu di lokasi. Oke. Jadi kita ketemu di lokasi. Kalau gue sih emang kemarin ngajak, ayo Pak lihat, ini kan sekarang udah jam 11.35 nih. Ayo Pak kita lihat nih di jam 12 gitu, supaya Bapak lihat sendiri kondisinya seperti apa. Oke. Gue bilang gitu kan. Ya mudah-mudahan nih keburu nih ya. Berarti bisa dikatakan melakukan ini ya, kayak penggerbekan ya. Iya. Mudah-mudahan Jadi kan ketemu. pas jam 12 tuh dijemput berarti. Iya, sama ponakannya. Dijemput sama ponakannya. Itu selalu jam 12. Selalu. Berarti kita nggak langsung ngobrol ya, berarti standby di satu titik dulu. Iya. Oh gitu. Udah koordinasi nih ya? Udah koordinasi. Udah lagi jalan. Lokasinya dia standby di mana sih? Apakah berpindah-pindah? Enggak, satu lokasi. Di mana tuh tempatnya?
di pas banget di perempatan dari TBL itu, perumahan TBL. Di perumahan TBL dari kolam renang tuh lurus, terus ada perempatan pertama di sebelah kiri. Oke. Duduknya selalu di situ. Dari dinsosnya sendiri berarti apa yang bakal dilakukan follow up yang seperti Kalau bagaimana? kalau Apakah kemarin- dikasih tempat tinggal atau gimana atau? Kalau yang kemarin gua ngobrol sih kayaknya sebatas edukasi dulu kali ya. Oke. Gue sih sebenarnya berharap banget bisa dibawa sama Dinsos dan ditaruh di tempat yang penting jangan sama keponakannya deh. Gitu ya. Gue sih berharapnya gitu ya, karena kalau taruh di keponakannya ujung-ujungnya begitu-gitu juga ntar. Emang keponakannya nggak bisa nyari kerja atau gimana sih keadaannya gimana? Bisa nggak bisa tergantung orang sebenarnya, Bang Bewok. Oke, heeh. Bang, kalau selagi badan seger mah harusnya bisa. Gitu ya. Keponakannya yang gue liat seger, masih Kendaraan ada. Bisa cari kerja lah ya. harusnya bisa. Jangan sampai orang tua atau saudara yang kita cintai jadi Iya, dipekerjakan seperti itu ya. Iya dong, itu jatuhnya kayak kerja anjay. Oke. Jam 7 pagi diantar, jam 12 dijemput. Terkoordinasi banget. Gitu loh maksud gue. Oke, semoga ini pertemuannya sukses dan Amin. juga keadaannya bisa lebih baik lagi setelah bertemu dengan Dinsos ya. Siap. Oke, thank you Bang Bre informasinya. Thank you juga Bang Bewok udah datang nih. Sama-sama Bang Bre. Jauh-jauh dari mana nih? Bekasi Babelan. Bukan ponakan yang perempuan ya? Ini kayaknya suaminya nih. Bisa jadi nih suami dari keponakannya atau Ponakannya ya? keponakan yang lain. Oke. Tuh, jadi lagi sedang dijemput. Kelihatan nih, guys. Dijemput guys. Jam 12 siang. Iya udah Jam 12 yang pas ini. Jam 12 siang. Ini jam 12 siang. Ternyata bukan mbaknya ya? Tuh. Jadi pamiannya ya? Iya itu pamian yang di belakang tuh. Iya. Kita ngikutin apa gimana? Nunggu dulu ya? Keep dulu aja nih di sini. Udah jalan ya? Gila, ya Allah seger banget ini badan. Iya ya. Ih, masih seger banget itu. Oh iya, sini Dinsos sudah datang nih. Baru kita ngobrol-ngobrol dulu aja sama Dinsos. Apa tindakan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Assalamualaikum. Bang Bewok. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, Dengan Bapak Didi. Pak Didi sebagai Barusan Dinas Sosial dari Dari Dinas Sosial Kota Kota Serang, Serang. bidang rehabilitasi sosial. Dinas Sosial. Waalaikumsalam Ibu. Oke guys, jadi ini kita udah bertemu dengan pihak Dinsos dan sudah berkenalan juga, sudah saling sapa juga, dan kita mau istirahat dulu sambil makan dan sambil briefing dulu guys. Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk penanganan Mbah Mian ini guys. Boleh diperkenalkan Pak timnya dari siapa aja dan jabatan apa mungkin? Oh, baik teman-teman kreator semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita di lokasi di mana kami dari Dinas Sosial Kota Serang mendapatkan informasi bahwa ada salah satu warga ya, katakanlah itu lansia, yang barangkali kalau kita sebut dieksploitasi ya, Iya, eksploitasi. dimanfaatkan sama keluarganya ya. Makanya kami datang ke sini sama teman-teman. Kami juga dari Dinas Sosial Kota Serang tim ya, ada beberapa teman-teman ya. Kemudian dari teman-teman kreator juga alhamdulillah bareng kami. Maksud kami ke sini mau melihat keadaan apa yang sebenarnya ya tentang lansia yang dijadikan dimanfaatkan oleh keluarganya sebagai pengemis gitu. Untuk itu kami tidak mau di wilayah kami ada hal-hal seperti itu ya. Makanya kami tujuannya itu barangkali selain untuk mengedukasi ya, memberikan edukasi ke baik ke lansia maupun keluarganya, juga ya kami atas dasar apa ya melarang itu, kan ada undang-undang juga ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain yang sudah begitu hafal ya sebagai teknis di lapangan untuk menerangkan tujuan selanjutnya kita datang ke lokasi ini. Barangkali selain itu juga ya kami pengen tahu juga ini lansia ini sebenarnya sudah mendapatkan bantuan tidak ya dari Dinas Sosial Kota Serang. Kalau misalnya sudah mendapat bantuan, apalagi itu bantuannya yang sifatnya rutin ya seperti PKH ya,
Kemudian apalagi bahkan ada sekarang tuh bantuan combo ya, itu yang rutin tiap bulan dikasih dan cukup lumayan ya nominalnya, dan itu masih melakukan hal seperti ini keterlaluan menurut saya ya. Jadi perlu dievaluasi gitu. Ya barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk permulaan ya. Silahkan dari teman-teman yang lain. Itu aja. Cukup itu aja. Berarti kita langsung ke lokasi aja. Oh baik, berarti ke lokasi aja ya, biar seperti apa keadaannya. Karena kalau misalnya kenyataan di lapangan si lansia ini belum dapat bantuan ya, mungkin emang tidak memenuhi syarat ya sebagai penerima bantuan. Cuman ini mah penyalahgunaan dari keluarganya aja betul ya. Itu dimanfaatkan untuk seperti itu. Itu barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, sekarang kita lagi di kediaman Pak RT. Jadi kita mau izin dulu, konfirmasi dulu terhadap warganya. Baru nanti kita ambil tindakan. Dan tindakan seperti apa yang bakal dilakukan oleh pihak dinas dan juga pihak RT. Ikutin terus guys. Latar belakang keluarganya seperti apa? Sebenarnya Mang Mian tuh bukan keluarganya. Kalau dia cerita mah berhubung kasihan katanya jadi diambil. Ini ketahuan terus. Keluarga itu bukan apa bapaknya bukan, kakeknya bukan. Kalau nggak salah itu kalau nggak salah apa manggil. Iya. Oh tapi maksudnya masih ada hubungan keluarga. Iya masih. Makanya dia bilang keponakan. Iya. Punya anak atau punya istri Pak? Nggak punya kayaknya. Dulu mah. Ya kurang tahu sih yang namanya hidupnya bukan di sini tadinya. Oh ya berarti kita nanti di mana ya di apa di ya. daerah mana di hidupnya nggak tahu sih. Cuman tuanya di kasus sama si ini. Tapi keluarga yang saat ini maksudnya merawat Pak Mian itu dia mendapatkan bantuan yang Bantuan. semuanya dapat ya Dapat Pak, semua. kan? Bu Anissa dapat, Bu Yuliannya juga dapat. Yang barusan daftar, barusan siapa namanya Isa, barusan daftar karena barusan nikah kan. Tadinya mah belum nikah. Jadi Dapat juga? belum sih barusan daftar. Daftar barusan nih bulan ini Masuk daftar. BTKS ke Ah, keluarga. Iya, tapi kan maksudnya dari pemerintah juga berarti memperhatikan keluarganya ya Pak ya gitu. Untuk Pak Mian sendiri bisa jadi nanti kalau misalnya memang Pak Mian yang punya dokumen administrasi di Serang atau sebagainya itu bisa kami usulkan kan. Tapi selama ini KTP sudah KTP sini. KTP Udah tadinya belum. Oh tadinya belum. Tadinya di mana Ibu KTP-nya? Dari sana ya Pak ya. daerah mana kurang tahu sih. Iya, soalnya nggak tahu bener-bener. Tahu. Ini bukan KTP kampung ini bukan. Tadinya kalau sekarang udah jadi di keluarga Bu Anissa. Lebak sini. Iya Mas, tapi masuk dalam satu kakak nggak Bu? Ya kalau sekarang Oh kalau dulunya sekarang. enggak. Oh dimasukin ke kakak. Bu Anissa Baru-baru ini. Baru-baru ini. Iya. Kita akan menuju ke rumahnya ya. Sekalian kita memberikan edukasi ke mereka ya. Ya tidak hanya ke pengemisnya kan, tapi yang sebenarnya sasaran utamanya mah keluarganya. Nah keluarganya kan istilahnya yang memperalat ya, memanfaatkan si kakek tersebut gitu. Jadi tadi sudah dapat informasi dari Pak RT bahwasanya sebenarnya Pak Niam ini adalah bukan keluarga inti ya sebenarnya. Nah betul, itu ya itulah kita manfaatnya silaturahim ya. Kita setelah ketemu Pak RT bahwa ada info bahwa ternyata Pak Mian itu bukan warga sini sebelumnya ya kan, warga di luar sini, tapi ya mungkin kebaikan mereka ini ya, keluarga siapa namanya Bu Anissa ya, Anissa ini menampung atau merawat si kakek ini, tapi ya dibalik itu ternyata ada niat kurang bagus juga ya menurut saya mah ya, mengeksploitasi gitu. Dan kabarnya sekarang sudah dibuatkan KTP domisili sini ya,
Lebak tuh ya ini ya, Kampung Lebak domisili, kemudian dimasukin ke dalam satu kakak Satu kartu keluarga. keluarga. Oke. Dan perlu kita ketahui teman-teman Bu Anissa keluarga ini sudah mendapatkan bantuan, Sudah dapat bantuan. iya PKH dan sebagainya. Jadi ya. seharusnya tidak sampai Pak Niam ini harus minta-minta ya, karena udah ada bantuan dari iya, pemerintah. Ya? tidak harus seperti itu. Bahkan konon katanya kan itu mau dimasukin ke dalam kakaknya ya, otomatis nanti setelah sudah masuk itu Pak Mian juga akan mendapatkan bantuan itu. Oke, siap, menarik. Boleh kita langsung Oke, ke siap. lokasi. Yuk, Thank you kita informasi. sana ya. Oke, jadi seperti itu informasinya setelah kita observasi ke pihak RT setempat dan mendapatkan informasi bahwasannya ternyata Pak Niam ini bukan warga sini dulunya guys, tapi atas kebaikan dari Bu Anissa, Pak Niam ini ditampung dan dirawat di kediamannya. Oke guys, kita sudah berada di kediaman dari Pak Niam. Ini rumah saudara-saudara semua Pak? Iya, dari mulai depan warung itu. Warung itu sampai ke sini rumah saudara semua. Oh. Assalamualaikum Ibu. Ini kediaman dari Pak Niam ya. Assalamualaikum. Ini rumahnya ya guys, rumah dari Bu Anissa. Rumah Bu Anissa apa ini ya? Rumahnya Bu Anissa di Pamian nih? Iya, rumah Pamian. Iya, saya keluarganya. Assalamualaikum. Lagi istirahat ya? Oh, sing densos ya. Hah? Ibu Sing penglihatannya densos. masih bisa melihat bapaknya. Ada sedikit. Oh, kita bisa ngobrol Bu di mana ya yang enak? Di depan aja kayaknya. Halo, bukan, Ivan yang ono Ivan. Ibu, Mana, Ipan? kita rame-rame Sana? di Ini, iya, sana. Kan kita dari Dinas Sosial Kota Serang, ada KRT dan ini ada teman-teman kreator. Itu di pamer ya? Udah agak diam dulu, bapaknya diam. Nggak apa-apa Bu, biarin. Jadi maksud Oh, ini pakai pamer ya? tujuan kami ke sini ingin bersilaturahmi Masuk aja. titik. Amin, udah Sama kesini. ibu karena kemarin Bu Anissa. Kalau begini, guys. Siapa nama? ini keluarganya Siapa? anaknya Pak Bakes. Bukan saya ponak. Bakes. Nah, jadi begini Bu, kemarin kita Aslinya ngeliat mana nih, aslinya? pamian di Jalan TBL situ ya. Iya. Jadi kita pengen Pamian. ngobrol aja gitu sama Amburani. keluarga nih, seperti apa sih keadaan rumahnya, seperti apa keadaan pamian, seperti apa keadaan keluarga, seperti apa gitu. Kalau pamian ini ibu tadi bukan anak yang penting. Ibu siapa ini? Saya saudara ponakannya, bapak saya itu kakaknya. Bapak Mian itu nggak punya anak ya, udah dibilang gitu aja ya, nggak punya anak. Dia tadinya di warung jauh, saya bawa ke sini, nggak punya siapa-siapa. Iya, saya bawa ke sini. Ya saya juga usahanya ikut apa. Ya udah gitu aja lah, ringkasnya gitu. Orang nggak punya siapa-siapa di sana, saya bawa gitu. Kan Jadi udah ini tua. adiknya Bapak Ibu. Iya. Ya, berarti keponakan ya. Keponakan. Keponakan Pamian satu ya. Kalau boleh tahu Bu, maaf ya, kan kita udah ngeliat nih Bu beberapa hari, bahkan sering ngeliat Iya. pamian ada di pinggir jalan Iya. TBL situ di depan. Itu atas dasar keinginan pamian atau seperti apa? Keinginan dia. Saya udah tua, udah duduk aja di rumah, makan nggak makan, saya yang itu nggak mau. Saya nggak mau ini bebanin ke rumah aja, tidur aja nggak mau. Saya pengen nongkrong katanya gitu. Bukan dari saya, dia sendiri nggak mau. Saya nggak mau duduk di rumah aja, pengennya saya main-main gitu. Dia sendiri, banyak saksinya di sini. Ya kalau gitu, kalau tanya gitu kan kasihan dia gerumung-gerumung ya, jalan nggak bisa jalan diuk-diuk gitu. Saya anterin sama motor, lutut-lutut ya. Kasihan daripada jatuh. Ada yang nolongin, ada yang enggak, kan orang ya masing-masing gitu aja lah. Terus kalau boleh tahu pamiannya
full Bu dari pagi sampai malam atau seperti apa itu? Kan dia gini, mengungsi? dari jam 7 misalkan ya berangkat. Makanya mau tidur Paling juga. jam 10, jam 11 Mau tidur. pulang. Dia sih makan, dia sampai ada yang ngasih Mau tidur. makan. Kalau ada duit dikasih sama orang kan. Ngasih Dibantu Pak. ini buat ini buat beli. Biasanya misalkannya gitu, kasih sama saya. Apa ikannya? Iya, iya. 30 jadi. Istirahat aja Bapak ya. Kalau dia ada yang ngasih yang ya 10.000. Aduh, bisa. Oke. Ini apa ya? Ya tidur ya. Mau Istirahat. tidur. Ya istirahat bisa ya. Iya. Istirahat. Kalau dapat juga pamitan ngasih ibu. 20, nasi 10.000 ya sedapatnya aja gitu. Saya nggak maksa Pak, saya nggak mau ke sana aja, udah duduk aja di rumah. Saya mau pengen main-main, kata di sana mah banyak temen, kan banyak temen-temennya gitu ya. Ngobrol ya, yang nongkrong di sana kan ibu tahu kan di sana ya. Nongkrong di situ kan ada nyampir gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi berarti setiap hari berpenghasilan, terus penghasilannya diberikan kepada ibu. Ya 10.000 mbak 20.000 dapat itu. Kalau ya lagi nggak ada ya nggak ada gitu, karena namanya juga ya minta-minta ya tak bilangin gitu aja. Terus itu Bu, maksudnya pamian itu punya pakaian kah atau seperti apa? Punya. Dianya maunya yang ya ada tuh di lemarinya itu. Punya pakaiannya mas. Nggak bagus-bagus ya punya aja lah gitu. Banyak berarti banyak. Alhamdulillah ada aja. Alhamdulillah ada. Mm-mm. Cuman saya udah 4 hari lihat pakaian ini tutup tok. Nggak sih, Pak. Lihat aja. Nggak mau ganti. Ini dia mah kan namanya disuruh ganti susah aja yang nyaman. Oh, gitu. Susah Pak. Susah, pernah saya bilangin, Pokoknya- udah ini rumah Saya kan yang saya marahin, nyuciin. gak mau. Berarti setiap kalau mau keluar ke depan itu dia pengennya pakai baju itu aja berarti. Iya, enggak sih hitam merah gitu kan ada. Ya mah 3 hari sekali, 2 hari sekali gantinya. Ya Saya- tiap hari. Saya pertama kali ketemu dia lebaran kedua Bu. Sekarang tanggal 18. Hampir setiap hari saya datang jam 9 pagi. Saya sengaja nginep di hotel di sini udah seminggu Bu. Jadi setiap pagi saya datang dan setiap pagi saya lihat bajunya tetap sama. Enggak Pak, insya Saya ada Allah saya yang videonya. nyuciin anak-anak saya. Saya ada videonya per tanggalnya. Ya terserah lah gitu mah. Enggak, yang saya lihat kan iya. enggak, saya juga nanyanya kan berarti pamian pengennya pakai baju kalau ke depan baju itu kan. Enggak, Tapi videonya sering ganti, sering. Ibu mau lihat videonya enggak? Dari hari ke hari. Orang Iya, dia dari kan hari ke hari. gini, semaunya kalau pengen cari itu kan ngancinya nggak bisa. Kalau saya kan namanya juga punya anak kecil ya. Anak kecil tuh kecil, banyak anak kecil di sini. Ada anak saya tuh 3 pokoknya ya. Saya punya bayi 1. Kan lagi repot sayanya. Dia kan pakai sendiri, paling marah-marah. Susah amat sih dipakainya kan gitu. Dia kan namanya udah tua ya, bego ya tangannya gitu. Susah gitu, dia marah-marah saya. Kenapa sih Pak? Ini nih susah sekali dikancinginnya gitu. Udahlah yang ini aja. Pengennya gitu. Terus Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu bilang nih dijemput nih, dipulangin lagi, itu dijemputnya jamnya yang sama Bu. Karena kan kita dapat laporan nih dari Bang si Abang, katanya kalau misalnya dijemput itu di jam yang sama ya Bang ya, terus nanti dibalikinnya juga di jam yang sama. Apakah itu ada keinginan sendiri dari pamian atau memang seperti apa Bu? Maksudnya kita itu aja nih Karena klarifikasi. secara ini beliau itu nggak bisa lihat ya. Iya. Tahu waktu lah katakanlah gitu loh Bu. Juga. Gimana tuh? Kan gini, dia kan ngapalin kalau ada bapak maman yang udah setengah 12 kan ya. Saya ambil jam 11. Bapak Maman tuh siapa? Itu bapak maman marbot yang di apa sih? Oh, bersuara di Di masjid lah ya. masjid gitu kan, dia kan setengah 12 ya. Saya ambil jam 11. Sekarang jam 10 tergantung cuaca gitu Pak.
Kalau mau hujan ya ngasih jam 7 saya ambil lagi gitu. Udah pulang aja duduk Tergantung di cuaca, maksud rumah. ibu kalau hujan nggak dijemput? Astagfirullahaladzim. Ya, kalau Tergak kalau hujan, Oh, dijemput walaupun langsung. baru ditaro ya Pak ya, Hmm. saya ambil lagi Oh, iya. gitu. Soalnya aku dapat info juga, ini mah aku yang dapat Iya, info. Iya. iya. Ada di apa warung di depan tuh yang dibilang kepanasan hujan-hujanan. Saya biarin orang ngomong. Emang dia yang ini lagi mutah ini, dia apa yang ini? Nih berak-berak, apa dia yang nyuciin? Saya yang nyuciin. Iya. Makan nggak makan dari saya, gitu. Apa dia yang mau ngasih? Di situ mau kepanasan. Biarin orang mau. Ininya bapak sayanya itu ya. Saya suruh duduk di rumah nggak mau makan nggak makan Pak. Insya Allah saya ngasih makan. Dan nyari rongsok Pak. Suami istri saya ngasih rongsok, saksinya bapak. Ini di Bapak RT ini. Ketemu aja. Sampai sekarang masih BBNT saya. Oh, BPNT berarti udah terbantu Iya, lah gitu ya. artinya Bu dengan bantuan kan artinya bukan selalu tentang Iya. PKK. Bantuan kan ada banyak dari Pemda iya, dari pusat iya. Salah satunya kan BPNT itu bantuan Bu, bantuan dari pemerintah. Iya. Nah, Ibu kan dapat, anak Ibu juga dapat. Dapat satu. Nah, artinya pemerintah juga sudah memperhatikan. Iya, alhamdulillah. Banyak, maaf Terima ya, Bu. kasih. Maaf ini mah banyak Iya. di luar sana yang kondisinya bahkan lebih parah daripada ibu, mereka sama sekali belum mendapatkan itu gitu kan. Ya, belum milik gitu Nah, ya. kalau ibu kan sudah dapat BPNT, Ya, alhamdulillah. artinya kan ibu sudah mendapat bantuan walaupun Iya. bukan PKH, Iya, kan iya. ibu sudah mendapat BPNT. Seperti itu artinya pemerintah pun memperhatikan itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terus Udah dapat. aku mau nanya nih Bu, ibu kan setiap hari anterin si kakek kan ke depan, ibu mikirin nggak sih resikonya kalau misalnya si kakek di depan itu nanti resikonya seperti apa, terus berpikir nggak sampai bisa kita kesini gitu, ibu pernah kepikiran nggak? Iya, kepikiran sih, pikir ada yang ngomong ya. Nanti kalau ada dari dalam katanya gitu, nama mau ngambil ya saya ini gitu ya. Udah aja masuk ke rumah saya mah mau ngomong terang-terangan. Bukan kemauan saya. Kalau di rumah dianya ngamuk-ngamuk. Pengennya keluar aja. Kalau serudukan kan kasihan Bu, Pak. Jalan sendiri seruduk, pokoknya jatuh-jatuh aja pengen ke sana. Saya kan kasihan ngelihat jatuh-jatuh daripada ngerengek-ngerengek kan ya pusing. Ngomong aja jatuh-jatuh gitu. Saya anterin aja daripada ngerengek jatuh-jatuh kan. Kasihan enggak Ibu kalau jatuh-jatuh ngelihatnya. Seruduk, pokoknya saya mau ke sana aja gitu. Udah jalan-jalan begini-begini ke jatuh-jatuh, pokoknya lama lah gitu. Saya lihatnya kasihan, udah daripada jatuh-jatuh pada ini kan ya, pada sompal ininya, ya saya kasihan, suruh situ aja. Jam berapa kayak kalau mau pulang, lesa ininya aja, kalau udah ini mah bawa pulang, ya kan saya jemput lagi gitu. Jadi gini Bu ya, untuk kelanjutannya nih, saya berharap dan saya mohon Iya. untuk si kakek kalau bisa jangan antar depan lagi lah, jangan suruh jadi polis lagi ya. Iya. Ditarik dari sisi apapun nggak bagus kan Bu, Iya. dari baik undang-undang yang dibuat oleh negara ya, itu ada aturannya Bu ya. Kemudian dari agama juga kan nggak bagus. Maksud saya ibu juga kan di sini keluarga sudah dapat bantuan dari pemerintah ya. Kemudian insya Allah ke depan kalau emang nurut apa yang kita mau dalam hal ini Dinsos ya, Dinas Sosial Kota Serang, nanti si kakek ini akan diusulkan juga Bu ya. Amin. Diusulkan untuk mendapatkan bantuan itu juga. Amin. Karena kan udah KTP sini ya, dan kakak juga kan udah dimasukin ke kakak Iya. ibu ya. Tapi ya dengan syarat itu Bu ya, jangan ini lagi, jangan suruh jadi suami lagi. Ya. Ya dibilangin aja sama bapak sekarang, Pak gitu, udah jangan ke sana lagi, Iya. biar mau. Sama saya susah Pak, kalau nggak percaya sok ya bilang aja. Bapak ibu aja yang ngomong, Iya. sok ngomong sendiri. Kan tadi ngomong katanya lagi di. Oh ya, info dari Bu Anissa, katanya bapak sendiri yang mau ya, Iya. yang mau ke jalan. Sendiri Pak. Iya pengen bapak sendiri kan, bukan disuruh Bu. Enggak gitu. Enggak ya. Hanya hambak sendiri Pak. Jadi mulai sekarang bapak jangan ngambek-ngambek ya, kalau misal dilarang untuk
mau Jalan. turun ke jalan ya, jangan Iya. ya. Amin. Begitu Pokoknya, aja. Begini Demi, Bapak ya. demi kebaikan Bapak, nanti kalau Iya. Bapak sering di sana, kan nanti takutnya kena razia, ya, kena razia, Iya, baik itu satpol pp maupun polisi, ya, karena biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali itu ada razia Pak. Oh, gitu Pak. Iya, nanti Bapak diangkut ke sana, Susah. ya kan? Susah, kemudian ditanya-tanya keluarganya siapa, kena semua Pak, Iya. ya, Iya Pak. gitu. Itu aja barangkali Pak ya. Iya, makasih Pak ya. Ah, Alhamdulillah. Iya. Bapak maaf Pak ya. Iya, Saya Pak. udah bilang begitu. Hmm. Terima kasih. Iya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan kunjungan kami di kediaman dari Bapak Niam ya Bu ya. Pak Niam, alhamdulillah kita sudah bertabayun ke pihak keluarga dan pihak keluarga juga sudah memberikan klarifikasi bahwasanya hal ini terjadi karena memang kemauan dari kakeknya sendiri ya Bu, bukan dari pihak keluarga. Dan adapun kenapa pihak keluarga harus mengantarkan dengan menggunakan motor, karena memang pihak keluarga itu kasihan, iba ya. Dan kalau misalnya si kakek harus jalan tanpa diantarkan tuh gimana keadaannya, kasihan banget gitu. Jadi ya memang sudah dikonfirmasikan bahwasannya ini adalah keinginan dari pihak kakeknya sendiri. Dan dari pihak Dinsos dan juga Pak RT tadi sudah menegur ke Pak Niam, dan alhamdulillah Pak Niam mau bekerja sama untuk tidak lagi turun ke jalan. Dan sudah kita informasikan juga resikonya bahwa kalau misalnya masih tetap turun ke jalan bakalan nanti Pak Niam ya kesehatannya bakal terganggu. Lalu lebih parahnya lagi manfaat-manfaat dari bantuan-bantuan pemerintah itu pasti bakal ditarik. Seperti itu sih guys, harapan kami Pak Niam selalu sehat dan tidak lagi turun ke jalan. Dan thank you banget buat pihak Dinsos dan teman-teman dan juga Pak RT yang sudah mendukung aktivitas kami dalam kunjungan ke keluarga dari Ibu Anissa ya. Semoga ya silaturahmi tetap terjalin dan kedepannya dalam keadaan sehat selalu. Thank you banget, sehat selalu buat kita semua. Dan video ini aku akhiri. Thank you buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini, cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke, gua akhir, gua Bang Bewok pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar ratu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layar ratu dan raja.